Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk men-share informasi tentang kegiatan beternak entok. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara hemat beternak entok. Setidaknya ada 3 trik yang dapat kita lakukan untuk bisa beternak entok dengan cara hemat, ya, terutama di dalam hal untuk memperoleh pakan yang merupakan salah satu faktor yang membutuhkan biaya dalam kegiatan beternak entok. Ya, jadi untuk mendapatkan pakan daripada ternak entok itu bisa kita lakukan setidaknya ada 3 hal, ada 3 trik yang bisa kita lakukan untuk menghemat pengeluaran dari sektor pembelian pakan. Ya, sahabat literasi, trik yang pertama yang bisa saya berikan pada video kali ini itu adalah dengan cara membeli bahan pakan, membeli langsung pada pihak yang memang memproduksi pakan tersebut. Ya, sebagai contoh di sini kita pada saat membeli dedak, ya. Ya, jadi pada saat kita membeli dedak, sebisa mungkin kita langsung membeli pada petani maupun pengusaha penggilingan. Ya, dimana pada saat kita membeli dedak pada pengusaha penggilingan itu tentu harganya jauh lebih murah apabila kita bandingkan dengan harga dedak yang kita peroleh pada penjual pakan. Ya, begitu pula dengan jagung misalnya. Pada saat kita membeli jagung, ya, sebaiknya kita membeli jagung itu langsung dari petani. Ya, setidaknya pengepul, ya, pengepul atau petani itu tentu harganya jauh lebih murah apabila kita membeli jagung pada pedagang pakan misalnya. Ya, kemudian yang kedua, cara yang lebih hemat, ya, cara yang dapat kita lakukan untuk mensiasati mahalnya harga pakan saat ini itu adalah dengan membiasakan membeli bahan baku. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh pada saat kita membeli jagung, ya, sebisa mungkin kita tidak membeli jagung dalam bentuk jagung giling, ya, tapi kita membeli jagung dalam bentuk bahan baku yang berupa jagung bulat, ya, jagung bulat yang kita bisa beli langsung dari petani yang kemudian nanti akan kita giling, ya, kita giling sendiri. Ya, jadi kita memperoleh pakan tersebut itu dalam bentuk jagung bulat sebagai bahan baku untuk nanti kita giling. Ya, sekali lagi kita menghindari pembelian bahan baku dalam bentuk jagung giling misalnya, karena tentu harganya jauh lebih mahal apabila kita bandingkan dengan harga jagung bulat yang kita beli dari petani, ya, yang kemudian nanti kita giling, ya. Jadi kita tinggal membayar biaya penggilingan daripada jagung tersebut. Ya, yang biasanya kita bayar itu biasanya dihitung per liter atau per kilo sejumlah jagung yang kita giling. Ya, kemudian yang ketiga, trik yang dapat kita lakukan untuk bisa menghemat, ya, menghemat pengeluaran dari sektor pakan sehingga tentunya akan mempermudah kita di dalam melakukan proses beternak entok baik untuk kegiatan pembesaran maupun pembibitan, yaitu dengan cara mengembangkan pakan alternatif. Ya, jadi banyak macam pakan alternatif yang bisa kita kembangkan, ya, bisa kita budidayakan sehingga tentunya akan mengurangi ketergantungan kita pada pakan-pakan pabrikan, ya, yang tentunya kita dapatkan dengan cara dibeli, itu pun dengan harga yang biasanya relatif mahal. Ya, jadi kita bisa mengembangkan pakan-pakan fermentasi, tentunya dapat mempermurah biaya yang kita keluarkan dari sektor pakan. Ya, sebagai contoh, ada banyak pakan-pakan alternatif yang bisa kita kembangkan. Ya, contohnya itu adalah tanaman asolla, ya. Jadi kita bisa mengembangkan
tanaman asolla dengan cara membudidayakannya sendiri. Tanaman asolla kita kenal sebagai salah satu pakan alternatif hijauan yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, namun sangat mudah untuk kita budidayakan. Ya, kita bisa budidayakan tanpa memiliki lahan yang luas sekalipun, itu bisa kita lakukan proses pembudidayaan tanaman asolla sebagai salah satu pakan alternatif untuk ternak entok. Terus yang kedua, kita juga bisa mengembangkan jenis-jenis pakan hijauan yang lain seperti indigo vera. Daun indigo vera itu bisa kita kembangkan sendiri, sangat mudah untuk membudidayakannya. Bisa kita olah, kita jadikan pakan, baik dalam bentuk pakan yang segar ya, maupun dalam bentuk tepung daun indigo vera. Ya, ada juga beberapa pakan alternatif yang bisa kita budidayakan seperti bekicot ya. Bekicot kita ketahui memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sangat baik untuk menunjang pertumbuhan daripada ternak entok maupun produksi telur daripada indukan entok. Serta kita juga bisa membudidayakan bahan pakan yang berupa maggot ya. Kita bisa kembangkan sebagai salah satu pakan yang bisa mengandung kandungan nutrisi yang cukup tinggi ya. Namun kita bisa budidayakan sehingga tentunya dapat menghemat biaya yang kita keluarkan dari sektor pakan. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi tiga trik yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kegiatan beternak entok yang sangat hemat. Ya, tentunya dengan cara menekan seminimal mungkin biaya yang kita keluarkan dari sektor pakan di dalam melakukan beternak entok. Ya, sekali lagi, yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan cara membeli bahan baku. Ya, kemudian yang kedua, kita membeli bahan pakan itu langsung dari produsen. Dan yang terakhir, kita mengembangkan pakan-pakan alternatif yang harganya tentunya sangat murah dan mudah untuk kita budidayakan. Ya, sahabat literasi, jadi mungkin ini informasi yang sempat kita berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.